Cara menyiapkan channel YouTube agar siap dimonetisasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau cepet monet itu gampang. Kalau tahu ilmunya. Yang pertama ada caranya. Yang pertama kita harus menyiapkan tujuan membuat channel. Jangan hanya mikirin uangnya aja, jangan hanya memikirkan AdSense atau daripada penghasilan yang didapat, kita juga harus mau tujuannya apa. Misalnya kita mau ngasih edukasi, kita mau memberikan ilmu, kita mau memberikan hiburan kepada masyarakat, itu kita harus juga ada tujuan lain selain uang, karena uang itu kan bukan akhir ya, itu bukan akhir. Uang itu kan imbalan yang kita dapatkan dari kita bikin video seperti ini. Kalau perihal tujuan tuh misalnya kita mau ngasih ilmu ke masyarakat, misalnya kita jago mancing, kita mau ngasih ilmu ke orang-orang biar orang-orang bisa mancing, ya nggak masalah kan. Apakah kita harus punya tujuan? Harus. Kalau uang itu enggak, itu imbalan. Jangan kalau kita baru mau mulai, jangan mikirin uangnya dulu. Kita mikirin dulu nih konten kita tuh dampaknya ke masyarakat apa. Kalau misalnya hanya berdampak ke berdampaknya cuman nggak ada lah, cuman hiburan-hiburan gitu ya nggak masalah sih, tapi kan harus punya dampak, harus ada efeknya apa ke masyarakat. Karena orang sekarang itu lebih banyak mengkonsumsi video dibanding mengkonsumsi buku. Dulu kan yang mengubah pola pikir orang kan buku, sekarang itu bukan buku tapi video seperti ini, konten-konten seperti ini, itu yang ngubah pola pikir. Karena buku sekarang mahal ya harganya ya teman-teman. Ya enggak juga sih, ada sih yang gratis, tapi kebanyakan kalau buku-buku baru itu harganya cukup tinggi. Dan sekarang gua ngebahas lagi, yaitu harus yang pertama tentukan tujuan channelnya. Yang kedua tentukan niche atau konsep. Konsepnya yang pertama profilnya atau foto profil PP ya namanya ya. Kalau mau bikin foto profil tergantung, misalnya mau pakai logo boleh atau mau pakai foto pribadi juga boleh. Misalnya mau pakai logo deh, gue pesen logo ke orang bikin logo, ya nggak masalah. Kalau misalnya mau pakai foto pribadi juga nggak masalah. Misalnya pakai foto gue punya foto yang bagus nih perihal ini, dan ini masih masuk lah ke channel gue, ya nggak masalah kan. Kalau misalnya mau pakai logo, misalnya gue pakai logo orang sorry logo orang nggak boleh teman-teman ya. Logo yang udah pernah dibikin sama orang lain terus kita pakai tuh nggak boleh. Kita harus punya logo sendiri, harus punya foto profil sendiri, harus punya pose kita sendiri. Yang paling gampang itu kita pakai tunjukin muka, kayak channel gue sekarang itu gue tunjukin muka kan kalau mau bikin konten. Di profil gue ada muka gue sendiri pakai baju merah, itu branding sebenarnya. Kalau foto gue jelek sorry aja ya, karena ya gue belum, nantilah gue akan coba untuk upgrade fotonya biar lebih bagus lagi, biar teman-teman ngelihatnya itu nggak jelek lah ya, intinya seperti itu. Jadi yang pertama tentukan ide, tentukan tujuan channel, yang kedua tentukan niche, yang ketiga konsep. Tentukan dulu konsepnya, misalnya konsepnya mau apa. Dan selanjutnya adalah kita riset tren. Nah, kalau udah nemu konsepnya mau ngebahas apa, udah dapat desain benernya seperti apa, udah dapat konsep thumbnailnya, dan yang selanjutnya kita harus meriset tren dulu. Trennya apa nih? Misalnya kita mau ngeriset trennya, trennya begini, trennya nih, trennya begini nih, trennya begini, yang ini lagi rame, yang ini lagi viral, yang ini lagi yang banyak orang tonton. Ingat, jangan bikin video yang gampang viral. Video yang gampang viral itu justru berbahaya sekali. Kenapa? Karena hanya viral sesaat, dan kedepannya kalau sudah redup dia bakalan tenggelam videonya dan nggak ada nonton. Itulah yang disebut dengan video yang viral. Ya, kita misalnya mau bikin konten perihal kasus atau kasus yang lagi rame, misalnya kasus si A, misalnya ini begini, angkat jadi konten. Awalnya rame, kesini sepi, turun drop, habis, terus jeblok, langsung penghasilannya langsung jedes turun. Sebagai pengalaman gue sendiri, bahwasannya kalau bikin konten itu jangan viral tapi stabil. Masalah nggak ada nonton, masalah naik turun, justru bagusan channel yang naik turun dibandingkan naik tiba-tiba jeduk turun. Ya, jadi buat konten tuh ya udah nggak usah yang viral gitu.
nggak usah sampai viral diundang ya, nggak maksudnya bagus sih dapat duit ya, dapat duit dari brand atau mungkin dari pihak-pihak lain, tapi kan kita tuh harus teliti lah, harus kedepannya harus punya plan, karena kalau orang yang viral itu enggak, dia itu cuma sesaat loh. Cobalah kita cek lah di sosial media, pasti banyak kan artis-artis yang naiknya hanya sesaat doang, yang hanya tiba-tiba naik terus drop lagi, tiba-tiba viral, oh si ini begini, terus 2 bulan ke depan wah kok nggak ada kabar ya. Ya itu kan namanya kan viral sesaat. Contoh yang lagi rame apa sekarang, oh ini lagi rame, beli ini lagi rame ya, padahal kita kan nggak tahu ke depannya apakah masih viral kah, apakah udah nggak asik dulu kah, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita hanya nonton doang, hanya apa ya, mau ikut-ikutan orang doang biar viral. Jadi itu jangan. Yang selanjutnya adalah tentukan jadwal. Jadwal upload tuh ngaruh sekali ke subscriber. Misalnya kita mau upload hari apa? Misalnya kita mau upload hari Senin aja nih. Setiap Senin gue mau ngupload atau setiap Rabu gue mau ngupload atau setiap hari Selasa gue mau ngupload nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting jelas. Yang penting tepat waktu. Gue mau ngupload jam 5 sore setiap hari Senin nggak masalah. Ya. Jadi kita tuh harus punya plan, harus punya jadwal yang jelas, harus punya prospek ke depannya yang jelas. Jangan sampai penonton tuh bingung. Ini channelnya ngebahas apa sih? Ini channelnya uploadnya apa sih? Ya. Misalnya ngupload tiap hari Senin, dia nguploadnya misalnya ya, terus dia ngupload misalnya, terus Senin ini libur, terus tiba-tiba kok Selasa ya, kok tiba-tiba Jumat ya, kok tiba-tiba Minggu ya. Nah kita tuh jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita harus punya plan ke depannya, kita harus punya prospek. Misalnya nih kita mau bikin channel YouTube perihal ngebahasnya, misalnya ngebahas masakan, kita mau ngupload setiap hari Senin itu harus ada ininya. Kalau misalnya kita ngupload video tapi nggak ada ke prospeknya, nggak ada jadwal yang fix, ya udah gak bakal ada orang yang subscribe, gak bakal ada orang yang tertarik. Karena apa? Kontennya. Gimana kita mau dibayar? Kita itu kan dibayar sama orang karena ada value-nya, ada ilmu yang kita kuasain. Kalau misalnya teman-teman bikin konten cuman main upload aja, ya anak SMP juga bisa, anak SD juga bisa. Gak usah belajar algoritma, gak usah belajar strategi konten. Udah upload aja kok. Bisa nggak viral? Bisa. Tapi sesaat. Iya, jadi kalau video-video yang viral-viral seperti itu hanya sesaat. Misalnya hanya 3 minggu, hanya 1 bulan. Paling mentok tuh nggak nyampe setahun loh. Bahkan 6 bulan pun nggak ada. Kalau kita cek artis-artis yang mungkin mendadak viral, oh si ini viral begini, si A viral begini, tiba-tiba drop kasusnya, ganti video baru, ganti berita. Itu siklus sosial media. Jadi kita tuh harus yang namanya riset ke depannya, jangan hanya ikut yang viral-viral, terus tentukan kontennya apa dan tentukan konsep channelnya ya. Sekian, terima kasih.